Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Pradita dari 12 MIPA 5 nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika yang paling akhir, yakni sumber energi. Ada yang tahu apa sumber energi itu? Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yakni sumber energi yang tak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Yang pertama, yaitu sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh, batu bara. Batu bara dapat digunakan sebagai bahan yang menghasilkan berbagai produk gas. Gas alami yang dihasilkan oleh batu bara dapat diolah menjadi tempat pertambangan. Gas alami tersebut bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit listrik tenaga gas. Contoh yang kedua yakni minyak bumi. Minyak bumi menjadi salah satu sumber daya mineral yang tak kalah penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya ini berasal dari berbagai macam sisa-sisa organisme laut, seperti tumbuhan dan hewan yang telah mengendap di dasar laut. Selanjutnya yakni nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Selanjutnya yakni sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat diperbaharui dalam waktu yang jauh lebih singkat dibanding laju untuk menghabiskannya. Contoh dari sumber energi terbarukan yang pertama yakni air. Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Dapat dipastikan manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air, karena air merupakan salah satu elemen dasar yang menunjang proses metabolisme tubuh manusia. Contoh yang kedua yakni matahari. Sinar matahari adalah sumber energi alternatif yang menggunakan sel surya. Energi matahari dapat diubah langsung menjadi energi listrik. Selanjutnya dapat diubah menjadi energi lain sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yakni angin. Angin merupakan sumber energi berkelanjutan karena bersifat terbarukan, didistribusikan secara luas dan melimpah. Energi angin sebagai kontribusi dalam menggunakan mengurangi remisi rumah kaca karena digunakan sebagai bahan energi alternatif pengganti fosil dalam sistem pembangkit energi listrik. Kemudian panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman dengan temperatur gradien panas bumi, rata-rata 25 derajat Celcius. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam cara kerja pembangkit listrik? Yang pertama, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pembangkit ini menggunakan tenaga dari uap air untuk menggerakkan turbin. Prinsipnya adalah memanaskan air. Air berubah menjadi uap dan uap bertekanan akan memutar turbin. Di Indonesia, PLTU selalu menggunakan batu bara sebagai sumber energi untuk memanaskan air. Yang kedua yakni pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik ini menggunakan energi kinetik dari aliran air untuk memutar turbin. Sebagaimana kita ketahui bahwa aliran air akan selalu mengarah ke bawah. Prinsip inilah yang digunakan oleh PLTA. Secara garis besar ada dua jenis PLTA berdasarkan aliran airnya, yaitu run-off river atau menggunakan aliran air sungai secara langsung, dan jenis PLTA dam, yaitu PLTA yang menggunakan bendungan untuk menampung air sebelum diarahkan ke turbin air. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas menggunakan mesin berbahan bakar gas untuk memutar generator. Jenis mesinnya adalah mesin pembakaran dalam. Lalu, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya menggunakan sel surya sebagai sumber tenaga listrik.
Berbeda dengan pembangkit jenis lain yang menggunakan tenaga pemutar dan generator, PLTS tidak menggunakan generator dan prime mover sebagai untuk menghasilkan listrik, melainkan dari reaksi foton pada sel surya. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.